Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardanis Darasan, Kepala SMA Negeri 1 Lubuk Sekaping, ingin berbagi praktik baik pada Jambore GTK Hebat 2024 dengan topik kepemimpinan pembelajaran dan diberi judul Praktik Baik Implementasi Strategi Kepemimpinan Pembelajaran Go Berlok untuk mencapai visi misi satuan pendidikan. Dalam berbagi praktik baik ini, saya membagi 3 bagian. Pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah isi, dan yang ketiga penutup. Untuk meningkatkan kualitas diri adalah dengan terus melakukan refleksi, evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan. Dengan demikian, saya akan selalu mengadakan perbaikan yang dilakukan ke arah yang lebih baik sehingga mencapai titik optimal. Salah satu bentuk upaya perbaikan yang saya lakukan dalam meningkatkan kualitas kinerja kepemimpinan adalah dengan konsistensi menjalankan strategi Go Berlok berdasarkan hasil asesmen, diagnostik, dan non-kognitif. Peroleh data bahwa peserta didik yang bercita-cita menjadi TNI Polri misalnya, namun program sekolah selama ini hanya bertumpu pada pembinaan dari guru BK-nya saja. Oleh karena itu, saya sebagai kepala SMA Negeri 1 Lubuk Sekaping merasa perlu melakukan terobosan dalam kepemimpinan pembelajaran agar pengelolaan berorientasi pada visi dan misi sekolah berbasis data serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Untuk memenuhi hal ini, saya menggunakan strategi kepemimpinan pembelajaran Go Berlok 2.0 yang merupakan perbaikan dari strategi Go Berlok yang saya terapkan ketika memimpin di instansi sebelumnya. Dalam menerapkan strategi Go Berlok 2.0 di SMA Negeri 1 Lubuk Sekaping, ada tantangan yang saya hadapi. Tantangan ini muncul dari internal maupun dari eksternal SMA 1 Lubuk Sekaping. Tantangan internal pertama adalah adanya pandangan bahwa saya terlalu euforia akan keberhasilan dalam memimpin instansi sebelumnya. Kan terkadang ada egoisme yang muncul untuk memaksakan agar ide dan saran tersebut harus saya lakukan sebagai pimpinan di sekolah ini. Tantangan yang kedua adalah datangnya dari eksternal, yaitu tantangan yang mengganggu pengelolaan sekolah. Selain itu, harapan yang tinggi dari atasan saya untuk meningkatkan kualitas SMA Negeri 1 Lubuk Sekaping. Implementasi strategi kepemimpinan pembelajaran Go Berlok 2.0 saya lakukan dengan beberapa perbaikan. Adapun elemen perbaikan dilakukan terhadap peran dan langkah-langkah dalam penerapan strategi kepemimpinan pembelajaran Go Berlok 2.0, yakni perubahan peran kepala sekolah dapat dilihat pada tabel 1. Poin penting dalam langkah bergerak ini adalah bagaimana kepala sekolah bergerak menggerakkan seluruh unsur sekolah untuk merumuskan dan merencanakan pengelolaan sekolah yang berbasis pada data sesuai dengan kebutuhan warga sekolah, berorientasi pada visi dan misi sekolah. Analisis kebutuhan, lanjutkan dengan tahap selanjutnya pembuatan roadmap visi misi. Kemudian selanjutnya sosialisasi. Sosialisasi di sini tentang bagaimana sekolah akan dikelola tidak hanya dilakukan oleh warga sekolah, tapi juga pada masyarakat luas dengan memanfaatkan berbagai platform media sosial, website sekolah, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dan saran yang membangun di platform yang sesuai. Kemudian L, lakukan. Hal yang dilakukan pada langkah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pelaksanaan program kerja sekolah. Program kerja sekolah yang disusun dan direncanakan pada langkah bergerak dilakukan berdasarkan prosedur operasional standar yang telah disepakati sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kemudian yang B adalah monitoring dan evaluasi. Tentu setiap pekerjaan kita laksanakan monitoring, dan setelah melaksanakan suatu kegiatan kita adakan evaluasi setiap kegiatan. Baru bagian selanjutnya adalah revisi. Revisi dilakukan dengan memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi. Apabila hasil monitoring dan evaluasi merekomendasikan perlunya perbaikan atau perubahan program kerja, maka rekomendasi tersebut akan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengelolaan anggaran. Baru O, jadi Go Berlok, yang O-nya adalah optimalkan kemampuan diri. Jadi di sini kami ambil optimalkan kemampuan diri. Langkah untuk mengoptimalkan kemampuan diri ini bertujuan agar kompetensi saya sebagai kepala sekolah maupun warga sekolah lain yang meningkat sesuai kebutuhan.
Adapun hal yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama adalah pengembangan kompetensi. Sini tentu dapat kita lihat berbagai yang sudah kami laksanakan, yaitu pemanfaatan PMM, platform Merdeka Belajar, kemudian diseminasi, kemudian selanjutnya refleksi. Poin ini tidak boleh kita lupakan begitu saja. Inilah poin penting. Kegiatan refleksi dilakukan dengan melihat kelebihan, kekurangan, kekuatan, dan kelemahan yang ada pada diri selama menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Lubuk Sekaping. Dengan melakukan pengembangan kompetensi, diseminasi, dan refleksi, maka semakin mudah bagi saya untuk meningkatkan kemampuan diri pribadi saya. Demikian dari isi. Kemudian bagian ketiga adalah penutup. Pada bagian penutup ini dapat kita jelaskan sebagai berikut. Selama melaksanakan praktik baik strategi kepemimpinan pembelajaran Goberlok 2.0, banyak hal yang telah saya alami dapat diselesaikan dengan baik karena adanya sinergisitas vertikal dan horizontal. Meskipun begitu banyak perbaikan yang telah dihasilkan melalui strategi kepemimpinan Goberlok 2.0 yang saya terapkan, seperti meningkatnya prestasi sekolah. Prestasi sekolah juga semakin meningkat yang beririsan dengan visi dan misi SMA Negeri 1 Lubuk Sekaping. Caranya adalah sebagai berikut. Meningkatnya jumlah wisudawan, tahfiz hingga kuantitas wisudawan mencapai target yang menjadi indikator pencapaian visi dan misi. Yang kedua, meningkatnya prestasi baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Tiga, meningkatnya prestasi di bidang akademik seperti OSN. Keempat, meningkatnya prestasi di bidang olahraga dan seni seperti taekwondo, karate, silat, bulu tangkis, atletik, renang, panahan, cipta puisi, dan lain-lain. Meningkatnya kolaborasi dengan tenaga profesional seperti TNI Polri. Namun saya juga menyadari bahwa keberhasilan ini bukan semata karena kepemimpinan saya. Banyak pihak yang terlibat seperti Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Cabang Dinas Pendidikan, pengawas pembina, pendidik, guru, serta tenaga kependidikan. Dan tidak kalah pentingnya adalah peserta didik itu sendiri serta masyarakat dan kalangan profesional. Keberhasilan ini dapat tercapai berkat dukungan serta kerjasama yang baik dari seluruh pihak tersebut. Terakhir, saya tutup naskah ini dengan moto yang saya pakai dalam memimpin, yaitu tidak ada siswa yang gagal dalam belajar kecuali guru gagal mendidik siswanya. Tidak ada guru yang gagal dalam mendidik siswa. Yang ada adalah kepala sekolah gagal membina gurunya. Demikian saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.